Tanda tangan saja. Kontrak ini, saya tidak akan menandatanganinya. Dan lagi, saya juga ingin Anda mengundurkan diri. Apa maksudmu? Ini bukti korupsi Anda selama ini. Jika Anda tidak mundur, saya akan lapor polisi. Lu Huaifeng. Kau tidak baik, jangan salahkan aku tidak setia. Kejar dia, tangkap dia. Berhenti. Jangan lari. biarkan dia lari. Berhenti di tempat. Berhenti. Kamu. Jangan bersuara. Ke sana. Kamu terluka. Tidak akan mati. Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Aku hentikan pendarahanmu, lalu pergi. Apa ada yang pernah bilang padamu? Jangan sembarangan menolong pria di pinggir jalan. Apa yang kamu lakukan? Aku suka kamu. Jangan bikin nafsu terdengar manis. RY, kamu tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Cari tahu siapa wanita itu. Jangan-jangan orang keluarga lu. Orangku. Selamat datang RY di institut ini. Hari ini saya akan membawa RY untuk berkeliling bersama. Bertemu lagi. Nona Song. Halo, nama saya Lu Huaifeng. Insinyur Song, cepat sapa dia. Halo, Song Xia. Apakah Nona Song ada waktu untuk mengajak saya berkeliling institut kita? Maaf ya. Saya masih harus melakukan eksperimen. Tidak ada waktu. Wanita yang menolak saya? Dia yang pertama. Ayah, Ibu, jika kakak tahu kita membeli kue untuk merayakannya, pasti sangat senang. Ya, sia-sia anak ini sungguh membanggakan. Baru masuk, institut sudah mendapat gelar. Kita harus benar-benar merayakannya. Ya, anak ini sejak kecil pintar. Ayo, cepat pulang.
Ayah, saya menabrak orang. Kenapa panik? Putra mahkota keluarga Lu, tenanglah. Lalu bagaimana sekarang? Pulang dulu. Saya cari cara. Baik. Saya pergi dulu. Ayah, Ibu. Shinran. Di mana orangnya? Tidak ada di rumah. Siapa kamu? Mau apa sebenarnya? Aku ingin bicara soal transaksi denganmu. Syarat transaksi itu setidaknya saling menghormati, kan? Kalau begitu, maaf, kau harus ikuti caraku. Lu Erye. Kau tahu kan, menculik itu melanggar hukum? Di Huacheng, semua urusan penting ada di tanganku. Di Huacheng, akulah hukumnya. Lu Huaifeng. Mau apa sebenarnya? Aku tertarik padamu. Jadi kekasihku. Kau, putra mahkota lingkaran ibu kota yang terhormat. Lu Ershao, apa kau kekurangan kekasih? Sampai harus memaksaku seperti ini? Ya. Aku juga penasaran. Aku sudah pernah lihat banyak wanita cantik, tapi kenapa hanya wajahmu ini yang membuatku begitu terpesona? Mesum. Nona Song yang begitu dingin, bahkan saat memaki pun begitu menggairahkan. Kau, Songxia, kau tahu tidak? Setiap kali aku melihatmu, detak jantungku bertambah cepat. Aku ingin memiliki dirimu sepenuhnya. Seperti penawarku. Aku ingin sekali meremasmu ke dalam tubuhku. Kau tahu, ada laman? kau gila. Ya. Aku gila. Sejak pertama kali melihatmu, aku jadi gila. Songxia, aku punya properti di seluruh Huacheng. Kau hanya perlu setuju. Aku akan berbagi semuanya denganmu, oke? Kau ingin membeli cinta dengan uang. Kau benar-benar pelanggan paling menyedihkan di dunia ini. Oh, begitu? Kalau begitu, aku mau lihat siapa di antara kita yang lebih menyedihkan. Nada dering ini milik ibuku. Dia belum pulang selama ini, pasti ada yang terjadi. Biarkan aku menjawabnya. Aku tidak akan bilang kalau kau menculikku. Kau setuju dengan syaratku, maka aku biarkan kau menjawab. Kau memanfaatkan situasi. Ini syarat negosiasiku. Aku tidak mungkin setuju. Tenang saja. Keluargamu dan institut riset sudah kuurus semuanya. Aku punya banyak waktu. Menunggu kau berubah pikiran. Halo, nomor yang Anda panggil dalam keadaan mati. Belum bisa menghubungi keluarga pasien? Tidak ada yang menjawab. Sekarang mati? Jika masih tidak bisa dihubungi, mungkin tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kali. Tidak akan bisa bertemu. Masih nggak mau ya? Lu Huaifeng. Ini yang kamu bilang suka? Asal kamu mau bersamaku. Aku akan 10, 100, 1000, 10.000 kali lebih baik padamu. Tapi aku bilang aku tidak mau. Kamu pasti mau.
Tuan, terjadi masalah. Bicara. Keluarga Nona Song kemalaman kecelakaan mobil. Orangnya di rumah sakit pusat kota. Kamu bilang apa? Nona Song, maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini tidak nyata. Tidak. Aku pulang. Sia-sia, kenapa kamu pulang larut malam seperti ini? Kemari, makan bersama. Kalian saja, aku tidak makan, aku diet. Kakak kamu adalah putri tercantik di dunia. Tidak perlu diet sama sekali. Apa? Kamu yang paling manis bicaranya. Ayah. Ibu. Adik. Nona Song. 3 korban luka semalam dibawa ke sini. Sopir tabrak lari. Jika saat itu aku bisa menghubungimu tepat waktu. Atau turut berduka cita. Jangan menangis. Kamu puas sekarang? Apa? Jika bukan karena kau menculikku, dan tidak membiarkanku menjawab telepon. Mungkin mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan mati. Lepaskan aku. Tenang, tenang. Lu Huaifeng. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Naik. Dekat sini ada kantor polisi. Saya bisa melapor kapan saja. Aku akan mencari tahu kebenarannya untukmu. Dendamu akan kubalaskan. Kau pikir aku akan percaya pada kata-kata seorang penculik? Aku punya kemampuan itu. Masuk. Tuan kedua, data yang Anda minta sudah ketemu. Itu mobil kakak. Benar. Konon hari itu, Tuan Muda Lu mengalami kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Beritanya ditekan oleh Tuan dan Nyonya. Semua sudah diurus. Jangan sampai Nona Song tahu soal ini. Carilah kambing hitam, alihkan mobil itu. Tuan kedua. Jika begini, suatu hari Nona Song tahu, apakah dia akan membencimu? Dia sudah tahu sekarang. Bukankah itu akan lebih membenciku? Ya. Dia tidak akan pernah tahu. Ini rekaman CCTV yang kamu mau. Supirnya bermarga Chen. Mabuk. Selanjutnya, kamu mau apa? Aku bisa bantu apapun. Aku ingin membalas dendam untuk keluargaku sendiri. Kamu bantu aku. Aku ikut kamu.
Semua yang kamu bilang sudah kulakukan. Sekarang giliranmu memenuhi kewajiban sebagai kekasih. Lu Huaifeng, ayo ke ranjang. Aku mau di sini. Masuk. Tuan Muda Lu. Katanya, Tuan Muda bulan-bulan ini memelihara wanita simpanan di rumah. Katanya dia akan jadi Nyonya Lu di masa depan. Cuma mainan. Kalau benar cuma mainan, kenapa kamu demi dia sampai tidak mencari yang lain? Enggak kok. Ini kan mau ganti selera. Enya. Goyang. Bersulang. RY, ku dengar kau sembunyikan seorang mahasiswa pasca sarjana di rumah. Bisa dibawa keluar biar kami lihat? Dia berbeda dengan kita. Apa bedanya? Kalau kau sangat menyayanginya, maka kami harus melihatnya. Benar, RY. Banyak orang ingin melihat. Di seluruh kota ini, siapa yang tidak penasaran dengan dia di rumahmu? Ada rumor yang bilang, kau memelihara orang jelek, takut dibawa keluar karena malu. Siapa yang menyebarkan? Aku bunuh dia. Aduh, RY, kau panggil dia keluar, rumor akan terbantahkan. Hanya sekali ini ya. Hei, sudah pulang kerja? Ruang VIP 302. Kamu datang sini sekarang, belum pulang, tidak mau. Aku suruh sopir jemput kamu. Nanti setelah datang, hilangkan semua kelakuan preman kalian, dia orang berpendidikan. Ya, begitu menyayanginya, ku dengar kau belum beberapa kali bertemu sudah mengikatnya di rumah. Aduh, itu sudah beberapa bulan lalu. Ayo. Jangan merusak suasana, ayo minum. Wah. Astaga. Kakak ipar, wajah dan aura ini, sungguh cantik seperti bidadari, cantiknya luar biasa. Pantas saja begitu disayangi, tidak ingin diperlihatkan. Apa perlu kau memuji? Halo? Ada apa? Adikku menabrak orang sampai mati. Bu, jangan panik dulu. Keluarkan dulu orangnya. Nanti aku cari orang untuk urus. RY, aku ingat sebulan lalu, Mas Lu juga menabrak orang sampai mati karena mabuk. Bagaimana keluarga Lu menyelesaikannya? Keluarga itu namanya Cheng apa? Jangan bicara lagi, Bayi, ini jangan dibahas lagi. Urusan keluarga kalian sendiri, selesaikan sendiri. Aku agak tidak enak, badan pergi dulu. Siapa bilang kamu boleh pergi? Salahku, mengganggu suasana semua orang, aku teguk satu gelas sebagai hukuman. Ayo, Mbak, aku bersulang untukmu. Terima kasih, aku tidak bisa minum alkohol. Aku ajari kamu.
Aku pergi ke toilet sebentar. Sia-sia. Lama tidak jumpa. Sia-sia lama tidak bertemu. Kakak, kamu panggil saja aku Songxia. Songxia. Aku dulu keluargaku yang mengirimku ke luar negeri. Aku tidak pergi begitu saja tanpa pamit. Penting? Tentu saja penting. Kita mulai lagi, ya? Kakak, di antara kita, sudah tidak ada hubungan apapun. Kamu pikir Lu Huaifeng itu orang baik? Kamu hanyalah salah satu dari selirnya. Aku tentu tahu. Lalu kenapa? Dia di dalam, bagaimana dia memperlakukanmu? Apa kau tidak melihatnya? Aku bisa melihatnya. Kau tahu bahwa baginya, kamu hanyalah mainan. Kenapa kamu masih tinggal di sisinya? Apa? Kamu suka pada pria brengsek itu? Ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya. Jika kamu dipaksa, aku bisa membantumu. Berani-beraninya kau menyentuh orangku? Lu Huaifeng. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Lalu kenapa? Aku punya seumur hidup untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Songxia, jangan pergi. Lu Huaifeng. Tutup mata dan diam. Apa hubunganmu dengannya? Bukan urusanmu. Jangan lupa statusmu. Tidak perlu kau ingatkan aku. Kau panggil saja dia turun. Lu Huaifeng. Kau harus mempermalukanku seperti ini. Antar dia pulang. RY. Dari pihak Gu membatalkan kerjasama proyek Huan Cheng. Kita rugi besar. Katanya itu perintah langsung dari Gu Zhen. Ini tantangan perang buat saya. Kamu atur janji dengan Presiden Qin Feng. Siap. Tunggu. Apakah dia makan dengan baik hari ini? Belum. Nona Song. Sudah seharian tidak makan. Kamu adalah wanita simpanan anakku di rumah ini. Selera kakak Lu kenapa semakin buruk? Barang macam ini bisa bertahan beberapa bulan di sisinya. Ada perlu dengan saya? Tinggalkan anakku. Ini semua milikmu. Saya pikir kalian salah paham. Bukan saya tidak mau pergi. Dia yang tidak mengizinkan saya pergi. Lucu banget. Siapa yang percaya? Seperti kamu yang mengandalkan sedikit kecantikan.
Mau merayu pria wanita yang ingin menikah ke keluarga kaya? Sudah sering saya lihat, saya saranin kamu. Lebih baik sadar diri. Ambil uang dan pergi. Karena aku akan menjadi nyonya muda keluarga Lu. Maksudmu? Nyonya muda keluarga Lu tidak perlu kecantikan. Kamu. Kalau kamu merasa kurang, di kartu ini masih ada 5 juta. Uang ini cukup untuk keluarga miskin sepertimu. Untuk makan dan pakaian seumur hidup. Katanya keluargamu sudah mati semua. Ini, Itu balasan karena kamu menggoda pria. Kamu bilang apa? Aku bilang bagus keluarga kamu mati untuk menebus dosa putri mereka. Berani kamu siram aku. Kalau kamu berani bicara soal keluargaku lagi, tidak akan sesederhana menyiram air. Lihat baik-baik. Tanpa izin Lu Huaifeng, kalau saya keluar villa ini tanpa izin saya akan tersengat listrik dan pingsan. Tidak mungkin aku tidak percaya kakak Lu melakukan hal seperti itu. Sekarang, kamu keluar dari rumah ini, baru aku percaya padamu. benar, menurutku kamu hanya tidak ingin pergi dari sini, kebohongan yang dibuat-buat. Sekarang, cepat pergi dari sini. Kalian percaya atau tidak, tidak penting bagiku. Aku harus lihat, apakah gelang kaki ini bisa menyetrumu pingsan. Lepaskan. Pergi, Tante, kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku? Berhenti, jangan pukul perutku. Apa yang sedang terjadi? Kamu memang punya daya tarik yang membuat pria tergila-gila. Mending ikut aku aja. Lu Xuan, kakak Lu, kamu mau siapa aja pasti ada. Barang kayak gini, takutnya malah mengotori tempat tidurmu. Kalian kan ingin dia meninggalkan Huaifeng? Aku kan sudah memenuhi keinginan kalian. Dasar orang gila. Aku bisa bantu lepaskan gelang kakimu. Bilang aja. Syaratnya apa? Tinggalkan Lu Huaifeng. Ikut aku 3 bulan. Aku tidak setuju. Kenapa? Sayang sama Lu Huaifeng. Masa sih? Kamu jatuh cinta sama adikku? menurutku sih, dia bukan cuma mau naik daun, tapi juga mau Huaifeng menikahinya. Barusan bilang nggak bisa jalan. Sekarang, bukankah dia sendiri memaksakan diri untuk tetap di sini? Benar-benar nggak tahu malu. Selain syarat ini, yang lainnya aku setuju. Maaf, Nona Song. Permintaanku hanya ini satu. Tapi tawaranku tetap berlaku. Kamu bisa menerimanya kapan saja. Mungkin. Kamu bisa coba dulu keahlianku. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kakak Lu, kami hanya ingin melihat Nona Song. Kamu sebentar lagi akan menikah dengan King King. Mulai sekarang, wanita tidak jelas seperti itu jangan bawa ke rumah, segera suruh dia pergi. Huaifeng, wanita sepertimu sungguh menggoda. Kalau sudah bosan, bilang padaku. Diam. Siapa yang memukulmu? Kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakak Lu, dengarkan aku. Siapa yang memukul? Sudahlah, aku hanya sedikit mengajarinya. Kenapa kamu panik? Iya, kakak Lu, dia yang memukul ibu dulu. Kami hanya membalas. Urusanku tidak perlu kalian campuri. Jika ada lain kali, akan kubalaskan 10 kali lipat. Siapapun.
Semua pergi. Mereka memukulmu, kenapa tidak melawan? Kamu biarkan saja. Tidak bisa minta tolong? Lu Huaifeng. Tidak ada penonton di sini. Untuk siapa kamu pamerkan kasih sayangmu? Apa kamu harus membuatku marah? Apa kamu memang harus membuatku marah? Apa untungnya bagimu jika aku marah? Kenapa? Di harem RY, tidak ada tipe yang jinak. Song Xia, aku sudah menyelidiki. Kamu tidak tinggal di samping Lu Huaifeng dengan sukarela. Kalian punya transaksi, kan? Ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada hubungan? Aku di luar negeri beberapa tahun ini. Tidak sedetik pun aku tidak memikirkanmu. Aku sangat menyesal dulu. Aku tidak mau dengar semua ini darimu. Apa berita tentang kematian keluargamu? Kamu juga tidak mau tahu? Apa katamu? Song Xia, sebenarnya orang yang membunuh keluargamu adalah... Bukankah sudah kubilang padamu, untuk menjauh darinya? Lu Huaifeng, kamu bajingan. Berani-beraninya kau pukul aku? Lu Huaifeng, dasar orang keji. Kau hanya bisa menggunakan kekuasaan untuk mengikat orang di sisimu. Orang sepertimu tidak akan pernah dicintai siapapun seumur hidup. Oh, begitu? Bukankah kau juga munafik yang merebut milik orang lain? Aku hanya ingin melepaskannya dari cengkeramanmu. Song Xia, sebenarnya yang membunuh keluargamu adalah... Song Xia sebenarnya yang membunuh keluargamu adalah... Berisik banget. Hari ini aku akan menunjukkan padamu dia sebenarnya milik siapa. Lu Huaifeng. Lu Huaifeng, kamu orang gila. Aku gila. Gila sampai aku sendiri juga kaget. Dari pertama kali bertemu denganmu, aku sudah memikirkan ribuan cara untuk membuatmu tetap di sisiku. Kamu benar-benar iblis. Benarkah? Kalau begitu kamu hanya bisa bersamaku. Tetap di neraka. Baik, saya mengerti. Saya pasti akan mendidik anak saya dengan baik. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Ayah, apa yang kau lakukan? Kurang ajar. Kau berani mengusik keluarga Lu? Hah? Kau ingin seluruh keluarga Gu ikut mati karenamu. Mulai hari ini, kau tinggal di rumah dan merenung. Jangan kemanapun. Ayah, aku harus menyelamatkan Song Xia. Kau tahu dia? Cukup. Lagi-lagi karena perempuan ini. Jika kau berani mencarinya lagi, akan kupatahkan kakimu. Kau dan ibumu akan kuusir dari keluarga Gu. Ayah. Apakah kamu suka? Semua ini kusiapkan untukmu. Apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Lepaskan aku. Kecuali itu.
Ayo kita menikah. Kamu ingin memaksaku sampai mati? Aku hanya menyukaimu. Suka? Sukamu adalah kepemilikan. Adalah kontrol. Adalah kehancuran. Lalu kenapa, demi membuatmu tetap di sini, aku bisa melakukan segala cara? Lu Huaifeng. Kamu sungguh menyedihkan. Kamu sudah menjadi penjahat cinta. Kalau begitu, maukah kamu menjadi komplotanku? Tentu saja tidak mau. Lu Huaifeng, kamu brengsek? Sebelum kamu menyukaiku, aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Apa katamu? Kamu mau menikah dengan wanita jalang itu? Pernikahan akan diadakan 5 hari lagi. Kakak Lu, bagaimana kau bisa menikahi wanita itu? Akulah calon istrimu. Apa aku pernah bilang akan menikahimu? Tidak. Aku tidak akan setuju. Jika kau menikah dengannya, aku akan bunuh diri di depanmu. Ibu, trikmu itu sudah basi, tidak ada yang baru. Kau, Kakak Lu, apa bagusnya wanita itu? Dia dari keluarga kecil tanpa kekuasaan. Menikahinya tidak akan membantumu sama sekali. Lagi pula, ayah bilang, proyek kerjasama taman hiburan itu akan menjadi maharku. Maksudmu, tanpa proyek itu, kau tidak bisa mendapatkannya, kan? Kakak Lu, aku bukan maksudku begitu. Aku hanya tidak ingin kau ditipu oleh wanita jalang itu. Diam. Aku bilang sekali lagi. Posisi nyonya muda keluarga Lu hanya milik Songxia. Datang tepat waktu ke pernikahanku. Tante, bagaimana? Tenang saja. Mereka tidak mungkin menikah. Tante punya cara? Orang mati mengadakan pemakaman, bukan pernikahan. Lu Huaifeng, kamu ngapain? Menikahimu. Nikah, jadi priamu. Lepasin. Pilih aja. Pilih satu yang paling kamu suka. Matu? Aku tidak akan menikahimu. Sayang sekali. Kamu nggak bakal bisa kabur, Nyonya Lu. Kalau kamu nggak bisa milih, aku biarin dia berdiri di sini terus. Lu Huaifeng, kamu. Ini. Gaun pengantinnya ketinggalan. Kamu gugup kenapa? Enggak. Kamu keluar dulu. Kamu juga keluar. Aku ganti baju. Ciumanmu tadi tidak cukup baik. Aku akan mengajarimu sekali lagi. Jangan bergerak. Lu Huaifeng, di sana ada orang. Jangan gila di luar. Cobalah baju dengan baik. Oh iya, sahabatmu di luar negeri, Chu Zhao Zhao. Aku memanggilnya pulang dari luar negeri. Nanti saat pernikahan, aku akan mengundangnya. Senang kan? Apa yang kau lakukan pada Zhao Zhao? Tidak, tidak. Jangan khawatir. Asalkan kamu patuh, aku pasti membuatnya aman dan selamat.
muncul di pernikahanmu? Yang ini sangat bagus. Cantik sekali. Yang ini. Nona Song. Baik, saya antar Anda mendaftar informasi. Silakan ikut saya. Ikut aku. Guzen, aku. Jangan ragu, tidak ada waktu. Apa kau ingin tetap di sisi Lu Huaifeng? Ikut aku? Songxia, aku akan melamarmu, lalu membawamu ke luar negeri, meninggalkan Lu Huaifeng selamanya. Sungguh drama yang mengharukan. Lu Huaifeng. Sungguh mengharukan. Guzen, kamu melamar pacarku dan ingin melarikan diri dengannya. Kemari. Lu Huaifeng, dia sama sekali tidak mencintaimu. Ayo, serang saja. Kamu pikir aku takut? Turunkan senjatanya. Atau aku mati. Turunkan. Baik. Songxia, Lu Huaifeng. Tidak bisakah kau melepaskanku? Kau hanya perlu patuh. Aku tidak akan menyakitimu. Saat kita menikah, aku akan mengizinkanmu bertemu dia untuk terakhir kalinya. Lu Huaifeng. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayo kita punya anak. Lu Huaifeng. Kamu harus pakai cara yang paling kubenci. Benarkah? Kamu akan suka. Apa aku begitu menjijikan bagimu? Aku baru saja menyakitimu ya? Minum air. Lu Huaifeng. Pukul lalu kasih permen. Apa itu menyenangkan? Kalau mau, langsung saja kalahkan aku. Lagi pula aku hanya mainan bagimu. Lanjutkan saja. Terus perlakukan aku seperti mainan. Ayo, sini. Terus anggap aku mainanmu. Kenapa? Meskipun kau mainan, aku tetap ingin mainanku utuh. Kau benar-benar bajingan.
Minum air dulu. Baru-baru ini, putra sulung grup Lu, Lu Xuan, dan putri grup Chu mengumumkan pertunangan mengenai pernikahan kedua keluarga ini. Kakak laki-lakimu menikah? Kapan? Kapan giliranmu, Lu Huaifeng? Jangan banyak bicara. Cepat bilang, sering muntah-muntah, apa itu sakit? Tuan Lu, aku bukan Hua Tuo reinkarnasi. Kau hanya mendeskripsikan seperti itu, mana aku tahu detailnya? Kalau kau benar-benar khawatir, bawa saja dia ke rumah sakitku untuk periksa. Dia tidak mau pergi. Bukankah kau punya banyak kemampuan dan cara? Kenapa sekarang malah tidak bisa buat orang periksa? Mau kemana? Kerja. Jangan pergi. Tuan Lu mengatur semuanya, bahkan urusan kerjaanku pun diatur. Daripada begitu, beli saja institut penelitiannya. Aku akan di rumah saja, tidak kerja. Berhenti. Mbah benar-benar tegas dan cepat. Apa aku? Bikin orang mual ya? Tuan Lu, wajahmu seperti ini, tidak perlu khawatir soal penampilan, kan? Kamu mau kemana? Beli institut penelitian. Ayo minum, ayo minum. Semua minum. Mbak Song. Kali ini aku harus berterima kasih padamu, karena kamu rela memberikan jabatan itu padaku. Ayo, aku bersulang untukmu. Apa maksudnya memberi? Jelas-jelas, kau dapatkannya dengan koneksi. Tidak tahu malu. Aku tidak minum alkohol. Apa maksudmu? Kau tidak memberiku muka, ya? Muka? Itu diperoleh sendiri. Dan juga dijatuhkan sendiri. Dasar bajingan. Sebenarnya maksudmu apa? Aku mengambil jabatanmu, itu sudah memberimu muka, kau ini apa? Sok hebat di sini. Kau ini apa? Berani-beraninya kau membuatnya marah. RY, saya salah. Saya salah, RY. Tadi tangan mana yang menumpahkan anggur? Potong tangannya. RY, ampunilah saya tadi mabuk. Makanya saya bicara sembarangan pada Songgong. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ampuni saya. Kerjakan. RY, ampun. Cukup. Lu Huaifeng. Kukatakan cukup. Aku sedang membalaskan dendamu. Aku tidak butuh. Apa maksudmu? Kamu menyalahgunakan kekuasaan, apa bedanya dengan mereka? Kamu membandingkanku dengan dia? Kamu dibanding dia lebih buruk. Lu Huaifeng, kau lakukan apa? Apa di hatimu aku ini? Apapun yang aku lakukan, kau selalu menganggapku jahat? Lu Erya. Apa kau lupa? Dulu bagaimana kau memaksaku tetap di sisimu? Jawab aku. Ya. Sengaja memancing amarahku. Ya. Kau ingin aku mengusirmu? Ya. Begitu bencinya padaku? Ya. Tidak apa-apa. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Masih oke? Biasa saja. Tidak sekeras ancamanmu. Sekarang kau bisa pergi. Tidak bisa. Kalau begitu, aku bisa pergi? Juga tidak. Mau apa kau sebenarnya? .
Makanlah leci ini. Aku akan melepaskanmu. Aku tidak mau. Song Xia, lembaga penelitianmu. Apakah tidak masuk kerja 3 hari tanpa alasan, akan dipecat, kan? Lu Huaifeng, kamu. Ayo. Buka mulut. Makan habis. Puas? Masih membenciku? Ya. Tidak apa-apa. Kamu akan jatuh cinta padaku. Lu Huaifeng. Bahkan jika kau mengatakannya 10.000 kali. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu sudah cukup. Lu Huaifeng. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Tidak akan pernah. Apakah tante benar-benar tidak bisa datang? Tenang saja. Semuanya sudah saya atur dengan baik. Saya menunggu di pinggir jalan. Saya tahu. Baik. Song Xia, Tuan, ada masalah. Nona Song mengalami kecelakaan mobil. Bagus sekali. Sepertinya berhasil. Bagus. Setengah dari bayaran. Nanti akan ditransfer ke rekeningmu. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Tuan, Nona Song sudah tidak dalam bahaya. Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Ada apa? Ini. CT kepala Nona Song menunjukkan tidak ada kelainan. Terjadinya hal ini mungkin pasien mengalami pukulan keras di kepala. Beberapa pasien bisa menyebabkan kehilangan ingatan sementara. Tapi setelah beberapa waktu akan sembuh dengan sendirinya, asal tidak memaksa pasien. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Siapa kamu? Aku Lu Huaifeng. Aku tunanganmu. Kepalaku sakit sekali. Kalian keluar. Bukannya kamu bilang tidak apa-apa? Ini. Kenapa tidak periksa? Sakit di mana? Keluar. Saya menerima usulan Anda tadi. kamu sudah bangun. Saya akan panggil dokter. Guzan. Kenapa kamu di sini? Aku melihat kamu kecelakaan. Akulah yang mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih. Aku akan segera memindahkanmu ke rumah sakit lain. Tinggalkan Hua Cheng.
Aku tidak bisa pergi. Song Xia, kamu tidak bisa tinggal di samping Lu Huaifeng. Kamu tahu, yang menabrak keluargamu sampai tewas adalah Lu Xuan? Apa katamu? Rekaman CCTV yang kuperbaiki. Plat nomor ini milik Lu Xuan. Keluarga Lu menyuap atasan dan bawahan. Itulah yang menutup berita. Ternyata dia selama ini membohongiku. Ikut aku. Tidak. Aku akan membuat keluarga Lu membayar harga yang setimpal. Aku bantu kamu. Asal dapatkan akun dana luar negeri keluarga Lu, kita bisa menemukan bukti suap mereka selama ini. Begitu bukti terungkap, harga saham turun, gedung keluarga Lu ini juga akan runtuh. Di bawah sarang yang roboh, tidak ada telur yang utuh. Ada apa? Tuan, sudah dikomunikasikan pernikahan ditunda. Baik. Kamu selidiki lagi sopir yang menyebabkan kecelakaan itu. Siap. Ayo sup ini aku masak selama 3 jam. Cicipi. Coba. Hati-hati panas. Enak? Enak. Kamu suka aku akan memasak untukmu setiap hari. IT-nya? Ada apa? Tidak apa-apa. Apa kepanasan? Tambah lagi. Sialan. Beruntung, benar, si perempuan nakal itu. Kecelakaan mobil tidak membunuhnya, malah membuatnya amnesia. Wah, bagus. Mas Lu setiap hari merawatnya. Bagaimana dong, Bu? Lebih baik dia amnesia. Kita atur perangkap. Buatnya datang, tak akan kembali. Jangan. Jangan. Ayah, Ibu. Sindran kalian masih hidup. Syukurlah. Lu Xuan, kali ini kau tidak bisa kabur. Kamu lumayan pandai menari. Tidak kukira kau guru pengganti. Aku pernah mengalami kecelakaan mobil. Kehilangan sebagian ingatanku. Kau kenal aku? Namaku Lu Xuan. Aku putra sulung keluarga Lu. Kakak laki-laki Lu Huaifeng. Halo, Tuan Lu. Aku pergi dulu. Oh ya, Tuan Lu. Semoga kita bisa bertemu lagi.
Wei Feng, kau terlambat untuk makan malam keluarga. Orang tua menunggumu. Cepat masuk. Nona Song juga datang. Halo, Tuan Lu. Nona Song, apakah kamu sangat suka foto ini? Kulihat kamu sudah lama melihatnya. Iya. Aku iri pada Tuan Lu yang memiliki keluarga bahagia. Bersulang untuk keluargamu yang bahagia. Tunggu aku sebentar, aku punya sesuatu untukmu. Kau akrab dengan kakakku, ya? Tidak akrab. Tidak akrab. Tidak akrab tapi ngobrolnya begitu seru? Kenapa? Cemburu? Tidak. Nona Song, ini gelang yang kamu jatuhkan. Terima kasih, Tuan Lu. Kudengar kamu kehilangan ingatan. Iya. Kamu? Aku sahabat terbaikmu, King King, apa kamu lupa? Begitu ya? Kamu juga bilang aku akan jadi pengiring pengantinmu. Untuk merayakan keselamatanmu bersulang. Tunggu. Ada apa Song Xia? Tukar. Tidak usah. Aku nggak terbiasa minum anggur itu. Kalau nggak biasa, aku bantu. Kamu ngapain? Minum ini bisa bikin sistem saraf kacau. Song Xia, sisa hidupmu habiskan di rumah sakit. Gak biasa minum ya? Kalau begitu, aku bantu minum. Tolong. King King, bangun. Kamu kenapa? Tolong. Dokter bilang sistem sarafmu rusak. Sisa hidupmu hanya dihabiskan di ranjang rumah sakit. Kasihan sekali. Tapi semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Pak Lu. Hari ini, layani aku dengan baik.
Tuan Lu sangat suka gelang ini. Diam. Jangan bicara. Putra sulung keluarga Lu selingkuh dengan selebgram. Alamat: Hotel Dihau, kamar 403. Cepat-cepat, katanya Tuan Lu ada di sini selingkuh dengan selebgram. Ini berita eksklusif. Susah payah menyuap manajer hotel. Jangan sampai sia-sia. Siapa sih ganggu orang tengah malam? Kalian mau apa? Tuan Lu, bisa wawancara? Katanya Anda ketemu diam-diam dengan selebgram malam hari, benarkah? Tuan Lu, apa tunangan Anda tahu Anda selingkuh? Katanya Anda bermasalah, makanya coba dengan cewek berbeda untuk membuktikan diri Anda. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Pergi kalian semua. Ini pelanggaran privasi. Kalau tidak pergi, saya pukul. Kalau kalian tidak pergi juga, pekerjaan kalian belum tentu aman. Halo, redaktur, baik, saya segera kembali. Redaktur? Tapi, baik, saya mengerti. Masuk dulu, bicarakan nanti. Tuan Lu, kebetulan sekali. Kenapa Anda di sini? Tadi ada apa? Saya pikir Anda pasti dijebak. Maksud Anda? Zhao Ge, kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Jangan bilang kau kesini hanya kebetulan. Tentu saja bukan. Hari ini aku dimintai tolong teman untuk menyelidiki kasus selebgram Zhao Ge yang memeras orang kaya. Kebetulan sedang mengintai. Kalau wartawan tadi itu, ada apa? Minta tolong temanku. Telepon editor utama mereka, menutup peristiwa hari ini. Kenapa kau membantu aku? Aku tunangan Mas Lu kedua. Aku dan keluarga Lu adalah kesatuan ekonomi. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Itu hanya perkataanmu sepihak. Mengapa aku harus percaya? Begitu? Sekarang, Tuan Lu bisa percaya? Kau berani menjebak aku. Karena sudah ketahuan. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Tuan Lu, begitu video malam ini bocor, harga saham perusahaan Lu mungkin akan jatuh drastis. Aku minta uang tutup mulut 50 juta. Berani menjebak gue. Kau percaya tidak? Aku akan buat kau tidak dapat sepeser pun. Orang mati, tidak perlu uang tutup mulut. Berhenti. Kupikir seharusnya ada cara yang lebih baik. Nanti aku letakkan kamera di kepala tempat tidur untuk memeras Lu Xuan habis-habisan. Nona Chao. Saya di sini ada bukti kamu dan komplotanmu menjebak Tuan Lu. Barang ini begitu sampai ke polisi kamu tidak hanya tidak dapat sepeser pun tapi juga harus masuk penjara. Daripada begitu, kita saling mundur selangkah. Tuan Lu kasih 500.000. Nona Chao hapus semua video. Kamu? Nona Chao. Saya pikir kamu seharusnya tidak punya banyak pilihan. Cuma 500.000. Untuk anjing di pinggir jalan aku tidak akan berkedip. Tapi kamu. Kamu hanya bernilai 50.000. Lu Xuan, kamu bajingan. Tidak mau? Aku punya banyak cara untuk membungkammu soal video itu. Kamu pikir ada media yang berani membantumu menyebarkannya? Nona Chao.
Ambil ceknya, hapus videonya. Songxia. Kamu sebaik itu. Kenapa mau membantuku? Aku cuma ingin menikah ke keluarga Lu menjadi nyonya besar di keluarga kaya. Hari ini aku berutang budi padamu. Ini nomor pribadiku. Ada apa-apa, hubungi saja. Baik. Kamu nggak apa-apa? Obat biusnya manjur banget. Dia bangun, wartawan sudah sampai. Tuan Lu, minum dulu, ya. Syukurlah. Lu Xuan sekarang sudah tidak curiga lagi padaku. Yang akan aku lakukan selanjutnya adalah membuat mereka bapak anak bermusuhan, saling menjatuhkan. Aku harus melihat sendiri dia mendapat balasan. Agar adikku bisa tenang. Tenang saja. Pasti akan ada harinya. Songxia, terima kasih sudah menemukanku. Memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu semua itu? Mengajakku bertemu. Sebenarnya mau apa? Zhao Ge, 25 tahun. Selebgram. Kamu punya adik perempuan bernama Zhao Yang. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan kalian sangat erat. Tapi 3 tahun lalu, adikmu dilecehkan oleh putra sulung keluarga Lu, Lu Xuan. Orang tuamu menerima kompensasi dari keluarga Lu. Namun adikmu bunuh diri sebulan kemudian. Sebenarnya kamu mau apa? Maaf aku menyelidikimu. Tapi kita punya musuh yang sama. Apakah kamu ingin Lu Xuan mati? Aku ingin mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil. Kebetulan sekali. Aku juga ingin dia mati. Ternyata kamu di sini. Siapa pria tadi? Apa itu Gu Zhen? Mas, kebetulan sekali kamu juga di sini. Pura-pura mabukmu tidak meyakinkan. Aku hanya mabuk dan tidak mau pulang. Menginap di hotel semalam. Kamu tahu tidak, kamu memang tidak pandai berbohong. Members. Iya, tentu saja tidak sehebat kamu. Apa maksudmu? Kamu begitu haus ya? Yang satu adalah kakak laki-lakiku, yang satu lagi Gu Zhen, dan satu lagi pria asing. Apa aku tidak bisa memuaskanmu? Lu Huaifeng. Kamu benar-benar bajingan. Aku bajingan? Bertemu pria lain, lalu aku jadi bajingan? Ya, aku akan tunjukkan seberapa bajingannya aku. Lepaskan. Lu Huaifeng. Songxia, bagaimana? Cepat ke sini. Kamu sudah bangun? Apakah aku? Songxia. Anaknya tidak selamat. Sudahlah.
Aku benar-benar tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu Songxia. Maaf. Aku pasti akan mengganti semuanya padamu. Anak ini hanya sebuah kecelakaan. Sekarang satu kecelakaan mengakhiri kecelakaan lainnya. Anggap saja takdir. Bukan begitu, kita masih bisa punya anak lagi. Kau bunuh anakmu sendiri dengan tanganmu. Kita keluar dulu, biarkan dia beristirahat. Kamu istirahat dulu di kamar. Beritahu aku kalau ada yang kamu butuhkan. Lu Huaifeng. Bisakah kau melepasku? Maaf. Aku tahu kau sangat membenciku sekarang, tapi kau hanya perlu tetap di sisiku. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Songxia, ayo kita menikah. Kita punya anak lagi, bagaimana? Aku janji, aku akan memberimu hidup paling bahagia di dunia. Percayalah padaku, ya? Kau hanya perlu tetap di sisiku. Apapun yang ingin kau lakukan, boleh. Apa yang ingin kau lakukan, aku akan menemanimu. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku ingin istirahat. Istirahat yang baik dulu. Bilang padaku kalau mau makan apa, aku akan masak. Lu Xuan. Apa katamu? Aku tidak tertarik padanya. Dia lebih brengsek darimu. Dasar anak tidak berguna. Setiap hari cuma minum dan main perempuan. Sekarang orang bawa foto minta uang padaku. Kamu tidak malu? Pak, aku sudah sangat hati-hati. Mana aku tahu ada wartawan di hotel. Kamu merasa benar ya? Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Pukul. Pukul. Jangan pukul lagi. Kamu mau memukulnya sampai mati? Dia anakmu? Luz adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Jika harga saham Luz turun karena kamu, aku pasti pukul kamu sampai mati. Kamu menabrak orang sampai mati. Aku tutupi berita dan kirim kamu ke luar negeri. Kukira setelah pulang kamu bisa berubah. Tidak kusangka, kamu tidak berubah. Pak, jangan pukul. Aku akan berubah. Aku berubah, tidak boleh? Berhenti. Jangan pukul anakku lagi. Dia bukan anak kecil lagi. Kamu tidak boleh pukul dia seperti ini. Kalau anak tidak diajar, itu salah orang tua. Kalau aku tidak pukul dia, apa dia bisa berubah? Pak, kamu tahu tidak? Kalau yang di atas tidak benar, yang di bawah ikut salah. Kamu. Aku pukul kamu. Pukul kamu. Dasar anak durhaka. Kamu tidak bisa mencontoh adikmu, Huaifeng. Huaifeng, Huaifeng, Huaifeng lagi.
Dari kecil kamu sudah pilih kasih. Dia cuma anak haram. Masa Lu mau kamu berikan padanya? Kamu. Ingat, ini yang terakhir. Kalau tidak, keluarga Lu anggap tidak punya anak seperti kamu. Lu Xuan sudah bertengkar dengan Lu Zhenhua. Apakah Lu Zhenhua sudah menggunakan cara keras? Belum. Masalahnya belum cukup besar. Bagaimanapun, dia anak kandung. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Zhenhua licik dan penuh perhitungan. Tapi Lu Xuan bodoh. Aku akan menambahkan bahan bakar ke api. Siapa? Siapa sebenarnya? Siapa lagi yang tahu? Aku yang melakukan ini. Dasar anak durhaka. Tidak bisakah kamu meniru adikmu, Wei Feng? Huai Feng lagi. Sejak kecil kamu selalu pilih kasih. Dia hanya anak haram. Apa kau akan menyerahkan perusahaan Lu padanya? Itu orang tua itu. Pasti dia. Dia ingin memberi perusahaan kepada Lu Huai Feng, tapi tidak ingin jadi bahan omongan, jadi dia menjebakku. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Sudutnya tidak pas, tidak jelas. Lihat apa? Kok panik? Maksudnya? Bukannya dari dulu kamu ingin tidur denganku? Hal-hal itu cara-cara yang dulu membuatku benci padamu. Sekarang semuanya tidak kubenci lagi. Kalau begitu, apa kau masih membenciku? Kalau kamu, apakah karena rasa bersalah? Ya. Juga tidak. Bersalah. Juga cinta padamu. Sangat cinta. Sangat cinta. Apa kau berbohong padaku? Tidak. Lalu, apa kau akan menipuku? Tidak akan. Aduh. Lu yang sulung menyuruhku menemanimu minum? Tidak takut adikmu marah? Aku putra sulung keluarga Lu yang terhormat. Mana mungkin aku takut pada adikku sendiri? Tuan Lu,
Memanggil tunangan adik untuk menemani minum. Tidak merasa bersalah? Aku Lu, Xuan berbuat sesuatu. Tidak pernah merasa bersalah. Minumlah. Kapasitas minum yang bagus. Lu Huaifeng. Kamu memukulku demi seorang wanita. Siapapun yang menyentuh perempuanku akan mati. Dia hanya burung kenari yang kamu pelihara. Dari kecil sampai besar, kamu selalu merebut barang-barangku. Aku bahkan tidak boleh bermain dengan satu wanitamu. Aku baru saja bilang, siapapun yang menyentuh perempuanku akan mati. Baiklah. Aku ingin lihat. Kamu kehilangan identitas dan status. Apakah dia masih akan bersamamu? Kenapa kamu harus menemaninya? Dia anggota keluarga Lu. Jika aku tidak pergi, apakah dia akan melepaskanku? Selama aku ada, siapa yang berani menyentuhmu? Bukankah aku baru saja ditabrak mobil? Dia sangat berbahaya. Apakah lebih berbahaya darimu? Pokoknya urusanmu biar aku yang urus. Jangan pergi sendirian lagi. Sudah dapat? Sudah. Kita masih tidak tahu kata sandi berangkasnya. Kuncinya tidak penting. Aku sudah menyesuaikan sudut kamera. Ketika dia sadar kuncinya hilang. Saat itu, dia akan mengambil kunci cadangan, membuka brankas, maka kita akan tahu kata sandinya. Kalau mereka curiga padamu, bagaimana? Tenang saja. Setelah mendapatkan akunnya, bahkan jika dia tidak mencariku, aku akan mencarinya. Mana kunciku? Lu Xuan, kamu celaka. Aku paham. Lu kira aku ngajak kamu ke sini buat apa? Tinggalkan Lu Huaifeng dan ikut aku. Salah. Kamu yang ambil kunciku? Penting? Songxia, lu mau apa sih? Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Lu, hari enakmu udah mau habis.
Kamu berani mengancamku? Salah. Aku tidak mengancammu. Aku memberitahumu. Demi Lu Huaifeng, dia sepenting itu bagimu. Dia nggak penting. Berarti demi uang, ya. Bilang, mau berapa? Uang juga nggak penting. Terus apa yang penting buat kamu? Lihat kamu dapat ganjaran. Itu penting buat aku. Cuma ini? Bilang saja. Kalau aku kasih barang-barang ini ke Tuan Tua Lu 1 salinan lagi. Apa dia rela korbain anak sendiri buat selamatin grup Lushi? Apakah dia akan mengorbankan keluarganya demi melindungi grup Lushi? Dasar wanita murahan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang kamu tertawakan? Aku tanya, apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Tentu saja mentertawakan amarahmu yang besar itu. Aku menyentuh titik lemahmu. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Masih ingat keluarga yang kau tabrak sampai mati saat mabuk? Apa hubunganmu dengan keluarga mereka? Aku putri mereka. Mustahil. Dulu sudah kuperiksa. Mereka hanya punya satu anak perempuan. Dulu kalian terburu-buru menghancurkan bukti. Hanya memeriksa data secara singkat. Tentu tidak akan tahu. Selain yang tercatat di buku keluarga, mereka juga punya seorang anak angkat perempuan. Jadi kamu datang untuk balas dendam. Kamu pikir dengan satu rekening, beberapa buku catatan, kamu bisa berbuat apa padaku? Songxia. Apapun yang kamu mau, bisa kuberikan. Apa yang aku mau? Aku ingin kamu masuk neraka, dan meminta maaf langsung pada keluargaku. Buang wanita ini. Buat dia tahu, dia telah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Mau kemana? Mau kemana? Kalian mau apa? Kau telah memprovokasi orang yang seharusnya tidak kau provokasi. Hari ini adalah akhir riwayatmu. Cantik sekali. Sebelum mati, biarkan kami berdua bersenang-senang dulu. Tolong. Tidak ada yang akan menolongmu. Jangan pukul, tuan kedua. Itu kakakmu. Diam. Pergi. Untung kau datang. Maaf. Aku akan mengurusnya. Songxia. Jangan sentuh aku. Kalian jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan Lu Xuan menyakitimu lagi. Kalian mau apa? Kau telah mengusik orang yang seharusnya tidak kau usik. Hari ini adalah hari kematianmu. Cantik sekali, daripada mati sia-sia. Mending biarkan kami bersenang-senang dulu. Lu Xuan yang mengirim kalian, kan? Lalu kenapa? Berapa yang dia bayar? Aku bayar 3 kali lipat. Kau pikir aku akan bodoh demi dirimu sampai berani melawan Tuan Besar Lu? Aku juga tidak bilang suruh kalian melepaskanku. Di kartu ini ada 5 juta.
Aku baru saja kirim lokasi ke Lu Huaifeng. Yang harus kalian lakukan, hanya setelah Lu Huaifeng datang, bermain sandiwara denganku. Dengan begitu, kalian dapat uang, dan tidak perlu melawan Tuan Besar Lu. Baik. Lu Xuan pertandingan ini. Kau kalah telak. Kamu benar-benar berani sekali. Kamu nekat menyalahgunakan uang perusahaan, dan kamu juga mencuci uang. Ayah, aku salah. Tolong aku. Kali ini, aku pasti berubah. Kamu pasti punya cara, kan? Pergi. Aku mau menyelamatkanmu. Aku harus mempertaruhkan seluruh perusahaan Lu. Perusahaan Lu adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya, termasuk diriku sendiri. Kali ini, kamu sendiri yang menyerahkan diri. Ini, Ayah, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak bisa masuk penjara. Pak. Dia anakmu. Kamu tidak boleh membiarkannya di penjara. Kamu masih punya muka memohon padaku. Kalau bukan karena kamu memanjakannya, apakah dia bisa menjadi seperti ini? Jangan bicara lagi. Serahkan dirimu sendiri. Atau dalam 24 jam, pihak lawan akan mempublikasikan data itu nanti. Perusahaan Lu akan ikut hancur bersamamu. Ayah, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Pak, Aku akan lapor polisi. Ayah. Di dalam hatimu, apakah kamu tidak pernah mencintai anakmu ini? Apa yang kamu omong kosong? Kamu menyuruhku menyerahkan diri. Dengan begitu, Lu Huaifeng apakah bisa mewarisi perusahaan dengan wajar? Kamu bisa memberikan semuanya padanya, bahkan jika kamu memasukkanku ke penjara. Benar kan? Lu Xuan, keadaanmu sekarang ini tidak layak menjadi pewaris keluarga Lu. Ya. Aku tidak layak. Hanya dia, Lu Huaifeng, yang layak. Dokumen-dokumen ini kamu yang menyiapkannya, kan? Apa katamu? Semua yang kamu lakukan ini. Hanya untuk memasukkanku ke penjara. Supaya dia naik jabatan, aku bilang padamu, kamu memasukkanku ke penjara, kamu, dan Lu Huaifeng itu. Jangan berharap hidup enak. Coba pikirkan, kalau hal-hal ini diumumkan, apa akibatnya? Aku masuk penjara, perusahaan juga akan runtuh. Aku ingin lihat nanti Lu Huaifeng itu, apalagi yang bisa diwarisinya. Demi kepentingan umum. Kamu mengaku saja dulu. Nanti akan kuurus dengan orang setelah kamu keluar. Perusahaan tetap milikmu. Tidak, aku tidak bisa dipenjara. Ibu. Ayah, aku tidak sengaja. Aku hanya tidak mau dipenjara. Aku tidak ingin kau melapor polisi, Ayah. tidak bernafas. Ibu. Aku tidak sengaja. Aku tidak mau dipenjara. Aku hanya tidak ingin Ayah melapor polisi. Ibu. Pikirkan cara aku tidak boleh dipenjara. Jangan takut. Jangan takut, nak. Aku tahu kau terpaksa. Ya. Aku terpaksa. Orang tua ini yang memaksaku. Kalau tidak, mana mungkin aku seperti ini. Kita jangan panik sekarang. Jangan panik. Kita harus membersihkan tempat ini. Jangan sampai ada yang tahu. Bilang saja pada orang luar, bilang saja. Tuan sakit parah. Menutup pintu dan tidak menerima tamu. Ibu, cepatlah. Sekarang sudah bisa, Ibu.
Kamu? Siapa kamu? Ada apa? Nyonya Bai. Maaf mengganggu, saya Satpam Properti. Ada yang melaporkan gangguan suara dari Anda. Saya datang untuk melihat ada apa. Tidak ada apa-apa. Baru saja tidak sengaja memecahkan vas. Ya. Kalau tidak ada yang terus menelepon kantor properti, saya tidak berani mengganggu Anda. Kalau Anda ada keperluan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami pasti segera menyelesaikannya. Baik-baik. Terima kasih. Ya, baik. Kenapa tidak terlihat Lu Xuan dan Tuan Lu? Tuan Lu tidak melapor polisi. Mungkinkah dia menyelamatkan Lu Xuan dan mengorbankan perusahaan Lu? Tidak mungkin. Bagasi sepertinya ada darah. Ayo. Ayah, jangan salahkan aku. Salahkan saja karena kamu tidak mau membantuku. Dia membunuh Tuan Lu. Akhirnya aku menunggu hari ini. Kamu pergi lapor polisi. Aku pergi merekam. Baik. Siapa? Kamu pikir bisa menyakitiku? Salahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu, keluarga lu tidak akan begini. Ini takdir. Takdir yang membuatku membunuh kalian. Bahkan jika kau bunuh kami, kau tidak akan lolos. Kebakaran besar akan menghapus semua bukti. Siapa yang akan tahu? Aku punya bukti penggelapan dan korupsimu. Beberapa jam lagi, bukti itu akan terkirim otomatis. Di mana buktinya? Aku tidak akan memberitahumu, meski mati. Baiklah. Kalau begitu, matilah. Berhenti. Lepaskan dia. Lu Huaifeng. Lu Huaifeng. Kita semua tertipu olehnya. Dia datang untuk balas dendam. Aku tahu. Dia tidak pernah kehilangan ingatan. Keluarga yang aku tabrak dulu, itu adalah orang tua angkatnya. Aku juga tahu. Lu Huaifeng. Kakak. Keluarga kita yang berutang padanya. Dia tidak bersalah. Lepaskan dia, Mandalu. Dia ingin menghancurkan keluarga lu. Ingin kita semua mati. Kau ingin aku melepaskannya? Ini bukti penggelapanmu. Jika kau lepaskan dia, aku akan segera memusnahkannya. Perusahaan lu tetap milikmu. Aku sungguh tidak menyangka bagaimana wanita ini bisa memikatmu. Tapi, dia harus mati. Kau akan membunuhnya. Aku minta nyawamu. Huaifeng, Huaifeng. Apakah kamu masih belum melihat situasinya sekarang? Perempuan ini ada di tanganku. Aku tinggal goreskan pisau ini, dan nyawanya akan hilang. Kau berani mengancamku? Kau berani mengancam kakakmu? Kakak, kalau begitu, berlututlah di hadapanku. Mintalah padaku. Jangan. Selama ini, kau selalu lebih hebat dariku. Ayah selalu hanya menyayangimu. Sedangkan aku, sering dipukul seenaknya. Tapi tidak pernah menyentuhmu. Sekarang, biar ayah melihat sendiri, putra mahkota keluarga lu, sekarang berlutut di depanku demi seorang perempuan. Huaifeng, aku penasaran, seberapa jauh kau bisa bertindak demi perempuan ini, asal kau lepaskan dia. Aku akan lakukan apapun. Jangan.
merayap ke sini. Angkat kepalamu. Kamu masih ingat nggak? Kamu demi wanita ini memukulku. Bicara. Ingat. Membuat tangan kirimu lumpuh. Lu Huaifeng. Jangan. Kenapa? Sekarang sudah paham? Dia hanyalah seorang wanita. Cukup, kan? Bodoh. Bodoh. Songxia. Sebenarnya, video pengawasanmu sudah lama aku pulihkan. Aku hanya tidak berani memberitahumu. Aku takut kau akan semakin membenciku. Kau sudah tahu, sejak lama, aku tidak pernah kehilangan ingatan. Kau tahu semuanya. Kau biarkan aku membalas dendam pada keluarga Lu, benarkah? Kau. Cukup. Ayo kita ke neraka bersama. Kau sudah lapor polisi? Kakak? Jangan keras kepala lagi. Kau pikir aku masih bisa kembali? Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Lu Huaifeng. Lu Huaifeng. Lu Huaifeng. Jangan mati. Sia-sia. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah tahu. Hidupku berakhir, aku hanya ingin kamu selalu di sisiku. Hanya melihat. Hanya melihat diriku seorang. Jangan. Jangan. Tuan, Peristiwa 8113 yang mengguncang Hua Cheng. Hua Cheng akhirnya berakhir hari ini. Putra sulung keluarga Lu, Lu Xuan, dan ibunya Bai Qiuleng, karena membunuh presiden perusahaan Lu, Lu Zhenhua, dihukum penjara seumur hidup. Selain itu, Lu Xuan juga terbukti sebagai pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas keluarga Song. Kata mereka, karena surat wasiat ayah, mereka membunuh ayah. Dan mereka juga menculikku, dan ingin membunuhku. benar Tuan. Kenapa aku merasa aku lupa seseorang?
Lantian. Siapa dia? Tuan, hanya orang asing.